dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Kristina Kodikaka SAG, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kodi Dongedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PTG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi kegiatan ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 8 dengan subtema Sengsara dan Wafat Yesus. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran bisa menjadi baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Baik, silakan duduk anak-anak. Sebelumnya saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Saya persilakan satu orang. Baik-baik, Bu Guru dan teman-teman dalam Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu. Pada hari ini, bimbinglah kami dalam kegiatan belajar hari ini, agar kami semakin Kau mampukan untuk memahami kisah sengsara dan wafat Putramu. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Sambil kita mendengar Ibu mengambil absen, mendengar ya. Agustinus Filomena, Hadir, Bu. Aprila Adriana, Abu, Hadir, Bu. Cindy, ada Elviana Nyamete, Hadir, Bu. Elviana Dara, Hadir, Bu. Lidiana Tati, Francisca Novena Dita, Hadir, Bu. Jerniati Susana Kalayo, Hadir, Bu. Jomita Karu, Hadir, Bu. Martina Kamainya, Hadir, Bu. Maria Kaha, Yuniati Bu. Oke, baik, kita sudah mendengarkan nama kita ada semuanya. Yang berikutnya, tema pelajaran kita hari ini tentang sengsara dan wafat Yesus. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, yang pertama kita berikan kesepakatan kelas ini ya. Kesepakatan kelas ini yang pertama,
tidak boleh keluar masuk saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh makan jajan dalam kelas. Itu yang harapan ibu. Apakah sepakat? Sepakat? Berarti sebentar kegiatan pembelajaran kita saling mendengar baik bersama dengan ibu ya. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami makna pengorbanan Yesus sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berpihak pada yang miskin, pada yang miskin, menderita dan kekurangan. Jadi dalam kehidupan kita pasti kita akan mengalami penderitaan kita, mengalami kemiskinan kita, mengalami dalam suka duka, dalam kekurangan kita. Tidak ada satupun yang tidak punya kekurangannya. Sudah jelas? Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kisah sengsara dan wafat Yesus? Siapa yang tahu? Hasil tadi ibu memberikan pemahaman untuk tujuan pembelajaran. Siapa yang tahu? Oke, Rila coba jawab. Kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus adalah mengajarkan para muridnya bahwa mereka memiliki sikap hidup yang berani menghadapi kenyataan hidup. Oke, ada lagi? Tidak ada? Yang kedua, apa konsekuensi dari perkataan Yesus? Konsekuensi dari perkataan adalah mengatakan kerajaan Allah melalui kehidupan untuk menunjukkan kebenaran. Ya, itu konsekuensi dari perkataan Yesus adalah kita harus memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebenaran. Dan ketiga, apa bukti bahwa Yesus itu bangkit? Pasti kita tahu bahwa Yesus itu bangkit seperti apa. Bukti dan kejadian Yesus Yohanes 10:14 tidak ada ampun yang nantinya bagi pelaku menerima ampun yang bertanggung mengaku sendiri. Oke, semuanya jelas. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab itu jelas. Sekarang sebelum mungkin kasih semangat lagi untuk kita masih escriting ya. Coba kita kasih semangat diri kita dengan escriting. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatmu. Mana? Ini. Oke, kita harus semangat. Yang berikut kita masuk pada membagikan kelompok. Ini buat sini kelompok 1, sini kelompok 2 ya. Membagikan kelompok. Satu kelompok itu coba perhatikan ada gambar di sini. Gambar di sini ada. Di sini gambar pertama Yesus apa? Yesus di mana? Yesus disalibkan. Yang kedua Yesus ditangkap. Yang ketiga iya, dikirim ke pengadilan. Di sini Yesus ada di mana yang untuk tempat? Salib. Di sini yang urutan kelima Yesus mengambil mahkota dulu. yang keenam Yesus dipakai. Di sini ada sementara dalam keadaan. Jadi sebelumnya mari kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus ayat 1 sampai 30. Saya persilakan Rila untuk membacakan kita Injil hari ini. Yesus di hadapan Pilatus. Paling benar imam-imam kepala
bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat melupakannya. Mereka membeli Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau bersalah? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan, maka bebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus aku perbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disiksa lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan sebuah puluh kepadanya, mengambil sebuah mahkota rumit dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bumi dan meludahkannya dan berlutut menyembahnya. Sudah menguluk-ulukkan dia, mereka menempelkan jubah ulu itu dari badannya dan mengenakan pula